Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa tercurahkan atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang senantiasa selalu kita syukuri, yakni nikmat iman dan nikmat hidayah, sehingga hari ini kita bisa dikumpulkan di masjid kita yang tercinta ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat subuh secara berjamaah. Tak lupa juga kita senantiasa selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang lain, mensyukuri nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, karena tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memaksimalkan amal ibadah di bulan suci Ramadan, karena jarang sekali umumnya banyak orang yang tidak diberikan kesempatan maksimal untuk bisa memaksimalkan amal soleh di bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga atas limpahan, atas salawat yang terus kita lantunkan setiap harinya, kelak menjadi syafaat, kelak menjadi akhirat, menjadi bagian dari umat yang di samping Nabi SAW. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut untuk kemudian kita mensyukuri nikmat kesempatan ini, di antaranya dengan memaksimalkan amalan di bulan Ramadan. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan ini umumnya akan dirindukan ketika seseorang itu sudah tidak lagi diberi nikmat tersebut. Ketika seseorang itu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak dimaksimalkan, maka ketika nanti sudah tidak diberikan kesempatan akan terasa rindu sekali, sama dengan nikmat kesehatan. Maka saat ini ketika kita merasa fisik kita masih mampu, diberikan kesempatan, maka maksimalkan bulan Ramadan ini dengan sepenuhnya. Karena tidak ada yang bisa menjamin apakah kemudian nanti kita akan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan mendatang. Jemaah sekalian, perlu untuk kita perhatikan bahwa ketika seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan, tidak menjamin seseorang itu akan mendapatkan karunia, tidak menjamin seseorang itu akan mendapatkan gelar ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat Shaum, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita memperhatikan jemaah, ketika kita berpuasa ini sejatinya tujuan utama kita untuk berpuasa di bulan Ramadan yaitu adalah menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun. Dan kita harus perhatikan bahwa kalimat tattaqun di sini diawali dengan kalimat la'allakum. La'allakum ini di dalam bahasa Arab
di dalam ilmu nahwu disebut dengan harfut taraji. Al-Imam As-Suyuti mengomentari ayat ini seperti menyampaikan seperti ini. Ketika kita memiliki satu harapan tertentu, kita punya keinginan besar, tidak mungkin keinginan ataupun harapan ini kita bisa capai kecuali kita bersungguh-sungguh untuk bisa menggapai harapan tersebut. Sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita semua, tidak semuanya atau tidak semua orang bisa mendapatkan gelar ketakwaan di bulan Ramadan kecuali kepada mereka yang senantiasa selalu bersungguh-sungguh untuk bisa memaksimalkan di bulan Ramadan, memaksimalkan amal ibadah di bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa setiap manusia yang ketika bertemu dengan bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Banyak di antara kalangan kita yang ketika bulan Ramadan tiba terasa seperti biasa saja. Berarti tidak ada jaminan ketakwaan di sana. Karena tidak ada kesungguhan di dalam hati untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Kesungguhan ini harus kita maksimalkan dalam bentuk keamalan. Maka setidaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah amalan pokok yang setidaknya yang mestinya harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang disampaikan oleh para sahabat. Ketika sahabat mendengar pesan ini disampaikan kepada mereka, maka para sahabat mengatakan, kami tidak akan pernah meninggalkan amalan ini sampai kami mati. Yang pertama, jamaah sekalian, yang senantiasa selalu kita jaga di bulan Ramadan yaitu adalah salat. Jangan hanya terbatas dengan salat wajib, tapi kita tambah dengan salat sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla salata tsnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunyana lahu bihinna baitun fil jannah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita, siapa yang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah yang mengiringi siang dan malam, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah nanti di surga. Di antara 12 rakaat ini yaitu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, ini yang kemudian disebut dengan sholat sunnah rawatib. Maka setidaknya kita memaksimalkan tidak hanya sholat 5 waktu, tapi kita bisa tambahkan dengan sholat sunnah. Karena sholat sunnah ini dia terbagi menjadi 2, Bapak Ibu. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah rawatib ini dia sholat sunnah yang senantiasa berdampingan dengan sholat fardu. Berdampingan. Yang tidak berdampingan yaitu adalah sholat mutlak. Misalnya sholat duha, sholat tarawih, sholat tahajud. Ini semuanya tidak berdampingan dengan sholat fardu. Makanya kita sering melihat adanya salah kaprah dalam menilai tingkatan sholat. Di antara kita banyak yang semangat melaksanakan tarawih tapi tidak melaksanakan qobliyah isya. Padahal dari segi tingkatan lebih utama sholat qobliyah isya timbang tarawih. Bukan membanding-bandingkan, tapi kita lebih utamakan qobliyah isya. Setelah itu baru kemudian kita laksanakan sholat tarawih. Sholat qobliyah isya, ba'diyah ya, ba'diyah. Sholat ba'diyah isya.
Maka kita harus memaksimalkan ba'diyah isya ini, lantas kemudian kita lanjutkan sholat sunnah tarawih. Itu amalan yang pertama. Maka kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini, memaksimalkan amalan yang pertama, yaitu adalah sholat sunnah. Tidak hanya sholat wajib, tapi kita maksimalkan dengan sholat sunnah. Yang kedua, jemaah sekalian, yakni adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Karena sejatinya Ramadan ini sebab dia utama karena Al-Quran ini turunnya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka setiap yang berdampingan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Maka ketika kita ingin menjadi seseorang yang mulia, maka senantiasa selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita melihat kebiasaan-kebiasaan ulama terdahulu, sangat banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Contoh yang paling populer yaitu adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini setiap bulan Ramadan itu menghatamkan 60 kali kurang lebih. 60 kali Bapak Ibu jam. Berarti setidaknya satu hari itu 2 kali hatam. Itu luar biasa. Kalau kita kayaknya udah cedera itu ini mulutnya. Nah, untuk mencontoh ulama-ulama terdahulu, maka setidaknya di bulan Ramadan ini sekali saja. Lebih dari itu lebih baik lagi. Kita contoh ulama-ulama terdahulu. Karena keutamaan yang sangat luar biasa. Di hari biasa saja, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, pahala yang kita dapatkan itu sangat luar biasa. Sebagaimana Nabi SAW katakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan ini akan dilipat gandakan. Di akhir hadisnya disebutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Jadi alif lam mim di dalam Al-Quran itu tidak dihitung satu huruf, tetapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, mim dihitung satu huruf. Tapi jangan sampai kita ngaji alif lam mim aja. Maka saya tidak bisa bayangkan ketika perlipatan ganda pahala di bulan Ramadan ini, lantas kemudian kita maksimalkan dengan berinteraksi dengan Al-Quran, maka berapa banyak pahala yang sudah kita raih. Karena sebab di antara bulan Ramadan ini mulia karena Al-Quran. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu sekalian? Salat. Memaksimalkan tidak hanya salat fardu, tapi ditambah dengan salat sunnah yang lain. Yang kedua yaitu adalah memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Maka dibuat kurikulum. Misalnya one day one juz, satu hari satu juz. Nah itu dikelompokkan, dibagi. Satu juz itu kan terdiri dari 10 lembar. Nah 10 lembar ini dibagi menjadi 5 waktu. Berarti setelah sholat 2 lembar, setelah sholat subuh baca 2 lembar, setelah sholat zuhur baca 2 lembar, sampai isya tinggal 2 lembar. Alhamdulillah selesai 1 juz. Kayak terasa ringan sekali kalau diucapkan ya, tapi ketika kita mempraktekkan agak sedikit berat. Tapi demi pahala yang berlipat ganda, maka setidaknya harus kita maksimalkan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah satu ketika ada sebuah hadis disebutkan, karena Nabi SAW ajwadan nas. Disebutkan bahwa Nabi SAW ini adalah pribadi yang dermawan kepada para manusia. Ajwadan nas sama yakunu fi Ramadan. Semakin bertambah kedermawannya itu ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Senang berbagi. Nah, ketika kita diberikan rezeki yang melimpah, diberikan ketercukupan,
atau diberikan kelebihan dalam harta, maka coba untuk kemudian kita sedekahkan, memberikan makan kepada mereka yang berpuasa. Karena memberi makan orang yang berpuasa itu sangat luar biasa. Kita mendapat pahala yang berpuasa, orang yang berpuasa, tanpa mengurangi puasa orang tersebut. Jadi misalnya kita memberikan makan kepada 10 orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan 10 persis pahalanya, tanpa dikurangi pahalanya orang tersebut. Maka setidaknya 3 amalan ini yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan. Ini yang menjadi pesan untuk kita semua, untuk diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Semoga apa yang kemudian yang disampaikan oleh para nabi, disampaikan oleh nabi kepada para sahabat, lantas kemudian menjadi contoh untuk kemudian kita tiru, ini menjadi sesuatu yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.